Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to the English class. This time, we are going to discuss about part of speech. A part of speech is a term used in grammar for one of the 9 main categories into which words are classified according to their functions in sentences such as nouns, verbs, etc. Part of speech adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia grammar untuk satu dari 9 kategori utama di mana kata-kata itu digolongkan sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat seperti noun, kata benda, atau verb, kata kerja, dan lain sebagainya. Part of speech is also known as word classes. These are the building blocks of grammar. Part of speech juga dikenal dengan sebutan word classes atau kelas kata. Ini merupakan blok bangunan dari grammar. Word types can be divided into 9 parts of speech. Jenis-jenis kata bisa dibagi menjadi 9 part of speech. First, nouns, kata benda. Second, pronouns, kata ganti. Third, verbs, kata kerja. Fourth, adjectives, kata sifat. Fifth, adverbs, kata keterangan. Sixth, prepositions, preposisi. Seventh, conjunction, kata hubung. Eighth, articles or determiners, artikel atau penjelas. Nine, interjections, kata seru. Some words can be considered more than one part of speech depending on context and usage. Beberapa kata bisa memiliki lebih dari satu part of speech, tergantung pada konteks dan penggunaannya. Interjections can form complete sentences on their own, sementara kata seru bisa membentuk kalimat lengkap dengan sendirinya. Every sentence you write or speak in English includes words that fall into some of the 9 parts of speech. Setiap kata yang kamu tulis atau kamu utarakan dalam bahasa Inggris pasti melibatkan kata-kata yang merupakan satu dari 9 part of speech tersebut. These include nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, articles or determiners, and interjections. Ini melibatkan kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, preposisi, konjungsi atau kata hubung, artikel, dan juga kata seru. Some sources include only 8 part of speech and leave interjections in their own category. Beberapa sumber hanya menyebutkan 8 part of speech atau kelas kata dan meninggalkan kata seru. The parts of speech are commonly divided into open classes, nouns, verbs, adjectives, and adverbs, and closed classes, pronouns, prepositions, conjunctions, articles or determiners, and interjections. Part of speech, kelas kata biasanya dibagi menjadi 2, yaitu 1 open classes, kelas terbuka. Yang termasuk dalam kelas terbuka adalah nouns, kata benda, verbs, kata kerja, adjectives, kata sifat, dan adverbs, kata keterangan, and closed classes, pronouns, prepositions, conjunctions, articles. Dan kelas tertutup itu meliputi pronouns, kata ganti, preposition, preposisi, conjunction, kata hubung, articles, artikel, dan juga interjections atau kata seru. The idea is that open classes can be altered and added to as language develops, and closed classes are pretty much set in stone. Maksudnya adalah bahwa open classes, kelas terbuka, bisa berubah atau bisa dirubah dan ditambahkan sebagaimana perkembangan bahasa. Sementara kelas tertutup itu tetap tidak ada perubahan. For example, nouns are created every day but conjunction never change. Sebagai contoh, kata benda itu hampir setiap hari bertambah, sementara kata hubung itu tetap sama dari dulu sampai sekarang.
In contemporary linguistics, the label part of speech has generally been discarded in favor of the term word class or syntactic category. Dalam linguistik kontemporer, label part of speech itu pada umumnya dibuang dan diganti dengan kata word class atau kategori syntax. The 9 parts of speech. Sekarang penjelasan dari ke-9 part of speech tersebut. 1. Noun. Nouns are a person, place, thing, or idea. Yang termasuk dalam noun adalah orang, tempat, benda, ataupun gagasan. They can take on a myriad of roles in a sentence from the subject to the object of an action. Mereka bisa mengambil banyak peran dalam sebuah kalimat seperti sebagai subjek ataupun sebagai objek dari sebuah action. They are capitalized when they are the official name of something or someone. Mereka akan ditulis dengan huruf besar jika mereka merupakan nama resmi dari sesuatu atau seseorang. Examples: pirate, bajak laut; Indonesian, orang Indonesia; ship, kapal laut; freedom, kemerdekaan; Kapten Tsubasa Ozora, Kapten Tsubasa Ozora. Selanjutnya, pronoun, kata ganti. Pronouns stand in for nouns in a sentence. Pronouns itu berdiri sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Contoh dari pronoun adalah I, saya; you, kamu; he, dia laki-laki; she, dia perempuan; it, dia, untuk benda; ours, milik kami atau kita; them, mereka; who, siapa; which, yang mana; anybody, siapapun; ourselves, kami sendiri. Kemudian yang ketiga adalah verb, kata kerja. Verbs are action words that tell what happens in a sentence. Kata kerja merupakan action words, kata yang menerangkan action, yang menyatakan atau yang menunjukkan apa yang terjadi pada sebuah kalimat. They can also show a sentence subject state of being. Mereka juga bisa menunjukkan sebuah pernyataan dari sebuah subjek atau keadaannya dengan to be, is, atau was. Verbs change form based on tense, present, past, and count distinction, singular or plural. Kata kerja itu bisa berubah bentuk dasarnya sesuai dengan tensesnya, apakah present atau past, atau berdasarkan perbedaan perhitungan bendanya, apakah singular, tunggal, ataupun plural, jamak. Examples, contohnya sing, dance, believes, seemed, finish, eat, drink, be, became. Selanjutnya adalah adjective. Adjective describe noun and pronouns. Adjective adalah kata sifat. Adjective ini menerangkan kata benda dan juga kata ganti. They specify which one, how much, what kind, and more. Adjektif ini akan menerangkan mengenai which one, yang mana, how much, seberapa banyak, what kind, seperti apa, dan lain-lain. Adjectives allow readers and listeners to use their senses to imagine something more clearly. Adjektif membuat pembaca dan juga pendengar bisa menggunakan indera mereka untuk membayangkan sesuatu dengan lebih jelas. Examples, contohnya adjektif adalah hot, panas; lazy, malas; funny, lucu; unique, unik; bright, cerah; beautiful, cantik; poor, miskin; smooth, halus. Adverb. Adverbs describe verbs, adjectives, and even other adverbs. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan ini bisa menerangkan mengenai kata kerja, kata sifat, dan bahkan adverb ini juga bisa menerangkan adverb yang lain. They specify when, where, how, and why something happened and to what extent or how often. Mereka menerangkan mengenai when, kapan; where, di mana; how, bagaimana; dan why, mengapa. Why something happened, mengapa sesuatu terjadi, dan seberapa sering.
Examples, contohnya softly, dengan lembut, lazily, dengan malas, often, sering, only, hanya, hopefully, semoga, softly, sometimes, kadang-kadang. Preposition, preposisi. Preposition show spatial, temporal, and role relation between a noun or pronoun and the other words in a sentence. Preposisi menunjukkan space atau tempat, temporal, sesuatu yang sifatnya sementara, dan juga hubungan antara satu kata benda atau kata ganti dan kata-kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. They come at the start of a prepositional phrase which contains a preposition and its object. Biasanya mereka itu ada di awal dari sebuah frase preposisi yang terdiri dari preposisi dan juga objeknya. Examples, up, contohnya dari preposisi adalah kata-kata up, over, against, by, for, into, close to, out of, apart from. Conjunction, kata hubung. Conjunction join words, phrases, and clauses in a sentence. Kata hubung ini menggabungkan kata-kata, frase, dan juga klausa di dalam sebuah kalimat. Contohnya and, but, or, so, yet, with. Contoh dari conjunction adalah seperti kata-kata dan, tetapi, atau jadi, meskipun, dengan. Articles and determiners. Artikel dan juga penjelas. Articles and determiners function like adjectives by modifying nouns. Artikel dan determiners ini berfungsi seperti adjektif dengan memodifikasi kata benda. Articles and determiners specify and identify nouns, and there are indefinite and definite articles. Articles dan determiners ini khusus menjelaskan pada benda, dan ada dua jenis artikel, yaitu definite dan indefinite artikel. Contoh artikel a, an, the. Contoh determiners these, that, those, enough, much, few, which, what. 9. Interjection, kata seru. Interjections are expressions that can stand on their own or be contained within sentences. Interjection adalah ungkapan-ungkapan yang bisa berdiri sendiri atau bisa juga berada di dalam kalimat. These words and phrases often carry strong emotions and convey reactions. Kata-kata dan frase ini sering membawa emosi yang kuat dan juga menampilkan reaksi. Examples, oops, wow, oh no. Alright, that is the discussion of part of speech. Hopefully it can help you in learning English. See you soon, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.